Oke, saya lanjutkan. Sekarang kita akan bahas terkait list tadi ya. Jadi struktur data yang pertama yang tadi memungkinkan bagaimana caranya memungkinkan kita untuk menyimpan banyak nilai, banyak data ke dalam satu nama variabel saja gitu ya. Salah satunya tipe data terstruktur yang memungkinkan hal tersebut adalah list. Nah, sekarang kita lihat bagaimana karakteristik dari tipe data list ini. Yang pertama adalah di sini tertulis list dapat menyimpan elemen dengan tipe data yang berbeda-beda. Apa itu? List dapat menyimpan elemen dengan tipe data yang berbeda-beda. Kita mengenali dulu istilah-istilah yang dipakai di lecture note ini. Pertama, di situ disebutkan istilah elemen. Apa itu elemen? Elemen itu maksudnya yang si data-data tadi ya. Jadi kalau kalian lihat di video yang sebelumnya, misalnya saya punya kuis tadi 80 sama 90 gitu. Maka artinya si 80 sama 90 itu yang tadi disebut sebagai elemen. Ya. Jadi saya punya dua elemen yang mau saya masukkan ke dalam satu variabel gitu ya. Oke. Nah, tapi di sini ada juga yang tipe data berbeda-beda gitu. Nah, kita sudah belajar sebelumnya ya, tipe data itu kan ini yang merah ini. Ada integer, ada float, ada string, ada boolean gitu kan ya. Oke. Nah, apa maksudnya bahwa list ini dapat menyimpan elemen dengan tipe data yang berbeda-beda? Nah, kalau kalian lihat di yang contoh sebelumnya, ini kan kalau 80, ini kan elemen yang tipe datanya integer gitu ya. 90 adalah elemen yang tipe datanya integer juga gitu. Jadi kan sama. Nah, misal saya punya data yang lain lagi gitu. Tadi kalau tadi kan 80, 90 gitu. Misalnya saya punya apa ya, nilai angka misalnya A gitu ya, misalnya A atau AB gitu ya misalnya. Gitu. Nah, ini kan tipenya beda nih ya. Ini kan tipenya string kan. Nah, di sini jadi artinya di baris ini dia menyebutkan bahwa list itu punya kemampuan untuk menyimpan banyak data, banyak elemen, bahkan ketika tipe datanya beda-beda gitu. Jadi misalnya ya, 80, 90 sama AB itu bisa kita simpan ke dalam satu variabel dengan tipe list. Namanya sama gitu, satu nama gitu. Jadi satu variabel list saja. Nah, jadi dia bukan hanya bisa menyimpan banyak data, tapi juga dia bisa menyimpan banyak data dengan tipe yang berbeda-beda gitu. Oke? Itu arti dari yang pertama ini. Nah, yang kedua adalah list mempunyai indeks posisi sehingga elemen tersimpan terurut berdasarkan indeks. Gitu. Ini saya pakai inilah ya, pakai papan tulis saja sebentar. Oke, jadi kalau yang sebelumnya kita pelajari ya, kita hanya bisa sebelumnya kita pelajari tipe data yang sebelumnya kita pelajari, kita hanya bisa menyimpan satu buah saja gitu kan ya. Misalnya apa tadi? Misalnya tadi kuis gitu ya, kuis 1 gitu ya, 80. Kemudian kuis 2 gitu ya. Terus tadi 90. Nah, katanya dengan menggunakan list, misalnya saya bikin kuis list gitu ya, itu dia bisa menyimpan banyak data gitu. Jadi kira-kira cara ngegambarnya gini, 80, 90, terus tadi kan ada AB gitu ya. Nah, tulisan saya. Oke. Jadi kira-kira penampakannya beginilah kalau kalian mau bayangkan gitu ya. Jadi kalau yang ini integer gitu ya, tadi kan ini ini integer gitu ya tipe datanya, dia hanya bisa menyimpan satu buah nilai atau satu buah elemen lah ya kalau pakai kita mengikuti istilah di lecture note. Nah, sementara glist ini key list ini tipenya adalah list tadi. Ya, bukan integer ya, list. Maka dia bisa menyimpan beberapa variabel di apa namanya dengan tipe data yang berbeda-beda. Nah, kalau saya ingin mengakses si kuis 1 sama kuis 2, itu kan gampang ya. Saya tinggal bilang print kuis 1 gitu. Print kuis 1. Maka komputer ngerti, oh berarti nyetak nilai 80 nih gitu. Begitu pula dengan kuis 2, print kuis 2. Komputer juga langsung ngerti, oh berarti mencetak angka 90 nih gitu kan ya. Sementara kalau saya print ini key list, yang keluar kan datanya banyak kan, 80, 90, AB gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, loh, terus gimana caranya ya kalau misalnya saya ingin mencetak kuis pertama saya,
tapi saya udah keburu nyimpennya di list gitu, di key list gitu. Kalau saya langsung print key listnya, itu semuanya muncul, 80-nya muncul, 90-nya muncul, AB-nya muncul, padahal saya pengen tahu sih 80 aja gitu kuis pertama saya gitu. Nah, maka bagaimana caranya? Nanti kita akan bahas di bagaimana caranya mengakses list gitu ya. Tapi kira-kira sekarang saya perkenalkan dulu gitu ya. Maka tidak cukup hanya kita bilang key list aja karena komputer bingung mau yang mana nih gitu. Ya udah semuanya aja gitu kan ya. Maka ini ada hubungannya dengan yang kedua ini. List mempunyai indeks gitu. Jadi ketika kita memerintahkan komputer untuk mendapatkan nilai kuis tertentu gitu ya, maka saya harus bilang, komputer tolong dong cetakkan gitu ya nilai yang ada, elemen yang ada di key list di elemen yang ada di posisi ke-1 misalnya. Karena saya tahu di posisi ke-1 itu adalah elemen ke-1 itu adalah nilai kuis 1 saya gitu. Tolong dong cetak nilai di key list yang merupakan elemen ke-1. Maka ada tambahan informasi posisi gitu, ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5 gitu, yang mana gitu. Ya. Nah, bagaimana cara menulisnya nanti kita akan bahas di video yang lain gitu ya. Tapi yang jelas kita harus memberikan informasi tambahan ketika kita akan mengakses isi dari key list, ada posisinya gitu ya. Jadi list itu mempunyai indeks atau posisi. Gitu. Jadi ini ada posisinya ini masing-masing gitu ya. Jadi ini posisi berapa gitu ya. Oke, itu adalah arti dari yang kedua gitu ya. Nah, kalau kita gitu ya sebagai manusia, itu kan kita bilangnya ini elemen ke-1, elemen di posisi ke-1, elemen di posisi kedua, elemen di posisi ketiga gitu ya. Tapi kalau kita bekerja dengan komputer, itu kita akan memulai perhitungan indeks seperti ini, disebutnya indeks gitu ya. Posisi ini itu dari 0 gitu. Jadi ini saya bilang bahwa si 80 ini adalah elemen key list di indeks ke-0. 90 ini adalah elemen key list di indeks ke-1. AB ini adalah elemen key list di indeks ke-2. Di indeks 2. Jadi tadi ya, saya ulangi lagi, kalau kalian mau minta komputer untuk mencetak si 80, maka saya akan bilang bahwa tolong dong cetak key list indeks ke-0. Gitu ya. Jadi ini ya, list punya indeks. Oke, kemudian yang ketiga, list dan elemen list bersifat mutable. Artinya list dapat diubah, dapat ditambah, dapat dikurangi, elemennya juga dapat diganti-ganti gitu. Jadi saya bisa nih, misalnya ya pas pertama kali dapat nilai, dapatnya 80, 90 gitu kan ya. Ya 80. Terus udah gitu besok-besoknya, wah ternyata salah nih soalnya misalnya ada yang kurang atau gimana. Ini sebenarnya saya bisa nih dapat nilainya lebih dari ini gitu. Ya. Setelah diperbaiki, setelah di-regrade misalnya, ternyata kalian dapat ternyata kuisatnya dapat 82 misalnya, bukan 80 gitu. Maka saya kan harus mengganti isi key list saya dong gitu. Nah, maka katanya kalau kita pakai list itu memungkinkan kita mengubah isi dari elemennya nih. Kita bisa ngubah gitu. Jadi bisa nambahin, bisa ngurangin gitu ya. Saya bahkan bisa buang misalnya saya ini enggak, saya buang gitu ya si AB. Bisa gitu ya. Bagaimana caranya nanti kita akan bahas di ini ya. Ini lihat ya. Di list ini kita akan belajar bagaimana cara buat, bagaimana cara akses, bagaimana cara menambah, mengubah, menghapus elemen yang ada di dalam list ya. Untuk saat ini di video yang sekarang saya akan coba bahas karakteristiknya saja dulu secara umum gitu ya. Jadi tidak terlalu teknis. Nah, kemudian yang terakhir adalah elemen list boleh redundan. Jadi beberapa elemen sama. Apa maksudnya? Ya maksudnya berarti nilai dari elemennya boleh sama. Jadi misalnya ya, saya tambahin lagi gitu. Ini kan tadi ada 82 sama 90. Nah isinya di sini misalnya 90 lagi, nah itu boleh. Gitu. Karena ada tipe-tipe terstruktur yang lain yang tidak membolehkan ini. Gitu ya. Jadi kalau di list itu boleh redundant, boleh tidak unik gitu ya. Jadi 82, 90, AB 90, AB, terus 82, 90 lagi, 70, 60 itu boleh gitu ya. Jadi boleh muncul beberapa kali elemen dengan nilai yang sama persis. Begitu kira-kira untuk karakteristik dari tipe data list, mudah-mudahan dapat dipahami, dapat membantu
membaca lecture note ini. Oke, selamat pagi semuanya.